Bab 1457. Efek samping 7 tebasan mematikan. Mata Raja Serigala Kutub yang garang, yang menyala bagaikan terik matahari, dengan cepat langsung menjadi redup. Ekspresi wajahnya tidak lagi acuh tak acuh, digantikan oleh kepanikan dan ketidakpercayaan. Jika yang sebelumnya adalah cedera lama yang kambuh, lantas bagaimana dengan yang sekarang? Cedera lama apa yang bisa membuat diri sendiri muntah darah hingga 2 kali berturut-turut? Raja Serigala Kutub berusaha keras menekan luka-lukanya. Namun, hatinya merasa kacau. Kemarahan, ketakutan, dan emosi lainnya mengikuti. Ledakan emosi ini seperti pisau magis tak terlihat yang memotong dan menusuk organ-organ dalam serta jantung dan pembuluh jantung Raja Serigala Kutub dengan kesetanan. Ini tidak mungkin! Raja Serigala Kutub mendongak ke langit dan meraung, bercampur dengan lolongan serigala yang melengking. TVFT. Muntahan darah kali ini bercampur dengan potongan-potongan organ dalam. Bahkan, banyak bercampur dengan esensi Raja Serigala Kutub. Aura Raja Serigala Kutub merosot tajam. Dia tidak bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Zirah serigala raksasa hancur dengan cepat. Pada saat yang bersamaan, transformasi Raja Serigala Kutub juga ikut menghilang. Dari yang sebelumnya berupa sesosok serigala raksasa setinggi 30 meter, sekarang langsung berubah menjadi seorang pria tua bungkuk. Raja Serigala Kutub menatap Agam dengan ketakutan. Dia benar-benar tidak menduga. Dirinya sudah dilengkapi dengan zirah serigala raksasa dalam keadaan berubah bentuk. Dewa-dewa barat sekalipun tidak bisa menembusnya. Namun, pisau tidak terlihat milik Agam yang tampaknya lemah itu, malah menebasnya sampai ke intinya. Ini tidak mungkin. Aku tidak mempercayainya. Raja Serigala Kutub melihat tubuhnya menjadi lemah dan dengan panik mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya. Tidak masalah jika hanya mengerahkan kekuatan. Namun, makin besar perubahan suasana hatinya, makin serius luka-luka yang dideritanya. Bukan hanya memuntahkan darah dari mulutnya, pembuluh darah di sekujur tubuhnya juga membengkak. Darah juga bahkan keluar dari kulitnya. Ada banyak perbedaan antara cara berlatih kultivasi di barat dan di timur. Setidaknya, Raja Serigala Kutub tidak tahu jika di timur ada sebuah kata yang disebut dengan penyimpangan kultivasi. 7 tebasan mematikan bukanlah luka fisik, melainkan luka rohani dan emosional. Kekuatan fisik Raja Serigala Kutub sangat menakutkan. Mengenakan zirah serigala raksasa, kekuatan pertahanannya hampir tidak terkalahkan. Jangankan Agam, bahkan seniman bela diri hebat seperti Gibran sekalipun mungkin tidak bisa menembus pertahanan Raja Serigala Kutub dalam waktu singkat. 7 tebasan mematikan bagi Raja Serigala Kutub tampak seperti sikat yang lembut. Namun, pada kenyataannya 7 tebasan mematikan telah menembus zirah serigala raksasa, menembus pertahanan Raja Serigala Kutub yang tidak terkalahkan. Kemudian, 7 tebasan mematikan langsung masuk ke dalam tubuh Raja Serigala Kutub. Meskipun serangan emosional yang dilepaskan 7 tebasan mematikan jauh lebih kuat dibanding kemampuan bawaan Delia, keduanya masih merupakan jenis kekuatan yang sama. Bahkan, orang-orang Hatta hampir terbunuh. Apalagi Raja Serigala Kutub yang tak berdaya, yang ahli dalam serangan fisik dan pertahanan. Selain itu, Agam sudah menyatu sempurna dengan tulang belakang leluhur naga. Aura yang dilepaskannya bercampur dengan kekuatan leluhur aura naga. Aura naga mungkin menekan roh binatang buas dalam diri Raja Serigala Kutub. Sementara itu, 7 tebasan mematikan melukai roh Raja Serigala Kutub dan mengguncang emosi Raja Serigala Kutub. Oleh karena itu, dengan 1 tebasan saja, Raja Serigala Kutub langsung terluka parah. Emosi Raja Serigala Kutub meledak satu demi satu, makin meningkatkan kekuatan 7 tebasan mematikan. Akibatnya, organ dalam dan jiwa Raja Serigala Kutub seperti terpanggang api yang berkobar dan ditusuk ribuan pisau. Akhirnya, Raja Serigala Kutub kembali memuntahkan darah dan benar-benar tertekan. Auranya yang sebelumnya begitu luar biasa, sekarang benar-benar sudah menghilang. Pada saat ini, wajahnya tampak pucat dan tidak berwarna, seperti orang tua sekarat yang setengah kakinya sudah berada di peti mati. Tidak ada lagi keinginan untuk bertarung.
Satu-satunya yang tersisa di matanya saat dia menatap Agam adalah ketakutan yang tak berujung. Lari! Tanpa berpikir panjang, Raja Serigala Kutub langsung mengerahkan sisa-sisa tenaganya dan kembali melarikan diri seperti orang gila. Semua orang menjadi tercengang. Jangankan Scanner, Atman, dan yang lainnya. Bahkan Taro, Taufik dan semua prajurit wilayah utara juga ikut tercengang. Pada saat ini, Raja Serigala Kutub tidak lagi memiliki sikap elegan layaknya penguasa serigala. Dia seperti anjing liar yang sudah dipukuli hingga menjadi pincang dan melarikan diri dengan panik, dengan ekor di antara kedua kakinya. Klan Serigala Kutub suka berperang dan haus darah. Selama ratusan tahun, mereka terus-menerus melanggar wilayah utara. Apakah ada yang pernah mundur dari peperangan? Namun, pemimpin mereka, Raja Serigala Kutub, tengah melarikan diri saat ini. Lari! Agam tertawa. Senyum masam di wajahnya saat dia muncul di depan Raja Serigala Kutub dalam sekejap mata. Seiring dengan suara bruk, Raja Serigala Kutub langsung berlutut pada Agam dan berkata dengan suara bergetar. Anak muda, naga dari timur, aku menyerah padamu. Menyerah? Aku tidak menerimanya. Sudut mulut Agam terangkat. Dia melambaikan tangannya dan menghantam dada Raja Serigala Kutub dari kejauhan. Raja Serigala Kutub kembali menyemburkan darah. Pada saat yang sama, dadanya tampak melesak ke dalam dan terlihat menakutkan. Aku bersumpah atas nama klan Serigala Kutub kalau aku tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di wilayah utara untuk selama-lamanya. Begitu kata-kata Raja Serigala Kutub tersebut terucap, Agam mengarahkan jarinya dari kejauhan. Lengan Raja Serigala Kutub langsung meledak dan menjadi kabut darah. Raja Serigala Kutub sangat menderita dan merintih. Aku akan memberitahu pemimpin negara untuk mundur 100 km dari wilayah utara dan menyerahkan negara. Tidak tertarik? Agam kembali mengarahkan jarinya. Kaki Raja Serigala Kutub meledak. Pada saat ini, selain tubuhnya, Raja Serigala Kutub hanya memiliki kepala saja. Kekuatan Agam sangat menakutkan. Cara yang dilakukannya membuat Scanner dan yang lainnya bergidik ketakutan. Ini bukan lagi tentang kemenangan. Ini tentang menyiksa untuk bersenang-senang. Agam mencengkeram leher Raja Serigala Kutub. Mata Raja Serigala Kutub berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar saat berkata, Aku sudah tidak berguna dan tidak bisa menjadi ancaman bagimu. Aku juga bersedia memenuhi semua syarat. Mengapa kamu tidak mau mengampuni hidupku? Menurutmu, hidupmu ini apa masih menjadi milikmu? Itu hanya alat bagiku untuk bersenang-senang sekarang. Agam menunjukkan senyum jahat di wajahnya. Matanya menunjukkan keinginan membunuh yang tidak terbatas. Membunuh? Hal itu tidak lagi memuaskan keinginannya untuk membunuh. Satu-satunya cara untuk membuat Agam merasa lebih baik adalah dengan menyiksa. Terus menyiksanya. Agam menusukkan jarinya yang seperti belati tajam ke dada Raja Serigala Kutub. Aduh! Raja Serigala Kutub menderita, hingga menyebabkan dia jatuh pingsan. Agam tidak merasa kasihan sedikit pun. Sebaliknya, makin Raja Serigala Kutub kesakitan, makin banyak keinginan untuk membunuh membengkak di mata Agam. Mata Agam makin tampak bersemangat. Para prajurit wilayah utara merasa lega dan senang menyaksikan Raja Serigala Kutub diinjak-injak martabatnya dan disiksa hidupnya seperti boneka oleh Agam. Tubuh Raja Serigala Kutub sudah penuh dengan lubang dan Agam masih tidak berhenti. Kegembiraan mereka berangsur-angsur memudar. Ekspresi mereka menjadi makin serius. Ini tidak benar. Tubuh Taro diselimuti udara dingin. Wajahnya tampak pucat saat dia berkata, Anak ini, dia sepertinya sudah berubah. Sekalipun dia sangat membenci Raja Serigala Kutub, penyiksaan yang dia lakukan sudah cukup. Kenapa dia tidak berhenti? Tidak, aku tidak tahu. Taufik bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba teringat sesuatu. Mata Taufik langsung terbelalak dan dia berkata, Sial, mungkinkah ini semua terkait dengan jurus yang baru saja dia gunakan? Tebakan Taufik memang benar.
Agam menggunakan 7 tebasan mematikan. 7 emosinya dilucuti dan hanya menyisakan 6 keinginan saja. Kekosongan 7 emosi ini diisi oleh 6 keinginan. Keinginan tersebut diperbesar tanpa batas. Agam tidak lagi punya perasaan, malu, dan juga moral. Apapun yang memuaskan hasrat paling jahat dari sifat manusia adalah apa yang dia butuhkan dan apa yang dia cari. Membunuh Raja Serigala Kutub berarti memuaskan hasratnya untuk membunuh. Bab 1458. Meledakkan sifat jahat. Agam sepertinya sudah bosan dengan semua itu. Melihat Raja Serigala Kutub yang ada di depannya itu sudah penuh dengan lubang, kehabisan darah, dan hanya menyisakan setengah napasnya saja, Agam pun berkata dengan sinis. Bagaimana bisa seorang Raja Serigala Kutub menangis memanggil orang tuanya di depanku? Meratap dan memohon ampun. Raja Serigala Kutub? Seorang budak sepertimu, berani-beraninya kamu menyebut dirimu Raja Serigala Kutub? Kata-kata ini seperti sebuah tamparan di wajah Scanner dan yang lainnya, membuat mereka merasa terhina. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Masing-masing dari mereka menyusupkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Jangan sampai diri mereka menjadi Raja Serigala Kutub selanjutnya. Benar-benar membosankan. Agam menggelengkan kepalanya. Dia melempar tubuh Raja Serigala Kutub dengan santainya. Tidak. Melihat mata Agam yang penuh ejekan dan niat membunuh itu, pada akhirnya Raja Serigala Kutub mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan juga keengganan. Selamat tinggal. Agam menunjuk dari kejauhan. Tubuh Raja Serigala Kutub langsung terbang dan hancur. Udara penuh kabut darah. Aroma darah yang menyengat terasa begitu menyesakan. Raja Serigala Kutub meledak. Legenda terkenal di wilayah barat, dihilangkan kaki dan tangannya terlebih dahulu oleh Agam. Kemudian, disiksa secara terus-menerus sebelum akhirnya meledak dengan cara yang paling memalukan. Jangankan Scanner dan yang lainnya. Bahkan, para prajurit di wilayah utara merasa seperti sedang bermimpi. Adegan yang mereka lihat sangat tidak nyata. Oh tidak, anak ini sepertinya sudah benar-benar gila, kata Taro sambil menelan ludah. Gila kepalamu. Dia terkikis oleh hasrat. Sialan. Dia benar-benar sudah gila. Taufik mengumpat dan tersenyum getir. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Meskipun riwayat Raja Serigala Kutub telah berakhir, penguasa neraka yang tidak punya rasa kemanusiaan dan dikuasai oleh keinginan, tampak lebih menakutkan. Angin dan pasir menyapu, semuanya menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba saja, Agam mengusap dagunya dan berkata dengan ekspresi kecewa. Aku memukulnya terlalu keras. Seharusnya aku memukulnya kembali ke bentuk aslinya terlebih dulu. Menikmati barbeku daging serigala liar, rasanya pasti sangat lezat. Mendengar hal tersebut, semua orang langsung menjadi tercengang. Bahkan, Scanner dan yang lainnya memandang Agam seolah-olah sedang melihat iblis. Iblis? Dia itu iblis? Scanner merasa sangat terkejut. Seluruh tubuhnya gemetar. Saat Scanner ingin melarikan diri, tatapan mata Agam sudah tertuju padanya. Berapa banyak lagi yang seperti ini? Pada saat ini, mereka seperti jatuh ke dalam gudang es. Darah mereka seperti mengalir melawan arus. Tubuh mereka kaku dan tidak bisa digerakkan sedikit pun. Apakah musuh yang kuat itu menakutkan? Tidak menakutkan. Bukan musuh yang kuat yang benar-benar menakutkan. Namun, musuh yang kuat yang membunuh untuk bersenang-senang adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Terlebih lagi, kekuatan menakutkan yang diperlihatkan Agam benar-benar di luar kendali mereka. Raja Serigala Kutub saja mati, apalagi mereka? Bunuh dia dan persembahkan untuk raja. Teriakan keras Scanner terdengar saat Atman dan kepala suku lainnya ingin menolak. Namun, demi kehormatan klan Serigala Kutub, mereka tetap maju tanpa ragu. Hanya saja, sebelum mereka sempat bereaksi, detik berikutnya cahaya merah muncul di depan mereka. Segera setelah itu, mereka merasa langit berputar dan mereka sama sekali tidak bisa melakukan apapun.
Pikiran Atman terbang dan berputar di udara saat dia melihat Scanner, yang sebelumnya berteriak untuk membalas dendam, telah lama berbalik dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Sayangnya, kecepatan Scanner ini masih terlalu lambat bagi Agam. Agam menggunakan jurus pemungkasnya dengan sekuat tenaga. Dia melompat ke atas Scanner, mengangkat pisau pembunuh dewa, dan menusuk Scanner. "Jangan bunuh aku!" Scanner berteriak getir. Pada saat ini, dia benar-benar kencing di celana. Pisau magis itu melewati tubuh Scanner. Melewati? Tidak juga. Agam sengaja mempermainkan Scanner. Seekor serigala dan anaknya mengobarkan perang yang menewaskan hampir 400.000 prajurit di wilayah utara. Tentunya mereka tidak akan dibiarkan mati dengan mudah. Apakah Agam sangat marah? Tidak. Yang terjadi sebelumnya hanya merupakan perkenalan. Agam menyiksa mereka, bukan untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya, apalagi mengeluarkan aura jahat. Dia hanya ingin mempermainkan dan menyiksa Scanner. Melihat wajah Scanner berkerut ketakutan, bahkan saking ketakutannya sampai mengompol di celana. Hal tersebut membuat Agam merasa puas. Agam merasa sangat senang dan keinginannya terpuaskan. Hanya membunuh orang-orang ini, bukankah itu tidak memuaskan keinginannya? Scanner sama sekali tidak menyadari apa yang dipikirkan Agam. Dia hanya memikirkan satu hal. Lari untuk menyelamatkan diri. Makin jauh melarikan diri, itu makin baik. Melarikan diri ke wilayah kekuasaan. Masih ada prajurit cadangan barat yang berjumlah sekitar 70.000 orang. Meskipun mereka adalah pasukan cadangan, dalam hal kekuatan dan kemampuan bertarung, mereka jauh lebih kuat dan terlatih lebih baik dibanding jutaan pasukan Raja Serigala Kutub elite yang telah dihancurkan. Mereka masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Oh tidak! Melihat arah yang dikejar Agam, wajah Taufik langsung membiru karena marah. "Aku tahu ini buruk. Tapi, kenapa kamu berteriak begitu keras?" Umpat Taro. Suasana hati Taro sangat buruk. Dia tidak tahu bagaimana harus mengakhiri masalah ini. Apa yang kamu anggap buruk dan apa yang aku anggap buruk adalah dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Apa kamu sedang bermain tebak-tebakan denganku? Pergilah. Aku sedang membicarakan masalah penting. Taufik sedang tidak ingin bercanda. Wajahnya tampak sangat serius saat dia berkata, "Ketika Agam membunuh para prajurit musuh, apa kamu pernah melihat orang-orang Curio? Apa kamu pernah melihat orang-orang Kuilo?" Taro tertegun. "Maksudmu, apa mereka ingin menyergap Agam? Itu sudah pasti." Taro terdiam beberapa saat dan berkata, "Anak ini sekarang penuh dengan keinginan untuk membunuh. Pada dasarnya, dia sudah tidak lagi mengenali kerabatnya sendiri. Kalau dia tidak sengaja membunuh kita, itu pasti akan menjadi kematian yang tidak adil." Memang benar. Terdengar suara yang parau dan lemah. Taro, Taufik, bahkan seluruh 30.000 prajurit wilayah utara yang tersisa, bergetar hebat. Mereka melihat seorang lelaki tua berjalan dengan lemah dalam asap, debu, dan pasir. Gavin Neal. Bab 1459. Membunuh tidak untuk menyenangkan diri. Prajurit dewa. Pada saat ini, air mata mengalir di wajah Taro dan yang lainnya. "Prajurit dewa, bagaimana keadaanmu? Apa kamu terluka parah?" Taro bergegas pergi membantunya. Dia berbalik dan berteriak, "Tandu! Petugas medis! Cepat kemari! Aku belum boleh mati. Hanya saja, aku tidak punya apapun yang bisa membuatku dipanggil prajurit dewa di masa mendatang. Hanya orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa." Gavin melambaikan tangannya. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya sangat ringan, seolah-olah angin kencang bisa menerbangkannya. "Tidak apa-apa. Aku akan menafkahimu di masa tuamu. Kami, para prajurit wilayah utara akan menafkahimu di masa tuamu." Taro menangis penuh keharuan. Para prajurit di belakangnya makin menangis terseduh-seduh. Prajurit Dewa Gavin lumpuh. "Tidak apa-apa.
Yang penting tidak mati. Sekalipun prajurit dewa lumpuh di tempat tidur dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, mereka akan datang untuk membersihkan kotoran dan air seninya. Pergi kalian! Kalian punya orang tua, istri, dan anak. Kenapa kalian tidak pergi merawat mereka dan justru malah merawatku? Umpat Gavin. Melihat kembali tumpukan mayat yang tumpang tindih di medan perang. 400.000 prajurit hanya tersisa 30.000 prajurit saja. 370.000 orang baik telah pergi dan hanya menyisakan hawa dingin. Sebagian besar jenazah sudah tidak lengkap lagi. Itu karena mereka berjuang sampai akhir dengan penuh kesadaran. Para prajurit wilayah utara tampak haru dan sedih. Angin dingin bertiup, pasir bergulung. Ini adalah keputusasaan dalam perang. Perang pasti akan membunuh orang. Prajurit dewa, Aga masuk ke sarang musuh seorang diri. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Taufik dengan suara pelan. Biarkan dia pergi. Gavin melambaikan tangannya dan berkata, membunuh satu orang adalah dosa. Membunuh 10.000 orang, artinya dia pahlawan. Membantai 1 juta, itu artinya dia adalah yang terkuat dari yang paling kuat. Ketika waktunya tiba, seseorang bisa menyuruhnya menyimpan pedangnya. Tapi... Wajah Taufik tampak getir. Taufik juga tahu jika dirinya tidak bisa banyak membantu. Menatap ke arah di mana Aga menghilang, Taufik benar-benar merasa gelisah. Oleh karena itu, Taufik pun berkata, aku akan mengikutinya secara diam-diam. Sehingga apapun yang terjadi, aku bisa bersiap-siap sebelumnya. Carol, pergilah bersamanya, kata Gavin. Prajurit dewa, kalau saya pergi, siapa yang akan menjaga Anda? Carol juga merasa gelisah. Namun, dia lebih mengkhawatirkan pejabat senior itu. Untuk apa kamu menjagaku? Patuhi perintah, kata Gavin dengan nada dingin. Meskipun sudah kehilangan semua kekuatannya dan menjadi cacat temperamen prajurit dewa masih ada dalam diri Gavin. Dengan satu kalimat, dia menghilangkan semua kekhawatiran Taro. Taro pun langsung berdiri tegak dan menjawabnya. Mereka berdua saling pandang. Mereka meningkatkan aura mereka dan berubah menjadi 2 pelangi panjang yang memancar di udara. Pertahanan Akiro. Jaraknya puluhan ribu kilometer dari wilayah utara. Membentang puluhan kilometer dari timur ke barat, merupakan garis pertahanan belakang yang terbesar antara barat dan wilayah utara di 9 alam. 700.000 prajurit yang kuat ditempatkan di situ. Perlengkapan mereka sangat baik dan mereka juga memiliki banyak amunisi. 700.000 prajurit ini bukan milik pasukan Raja Serigala Kutub. Sebaliknya, mereka dikendalikan oleh sebagian kekuatan barat. Mereka ditempatkan di sini. Selain untuk pertahanan, tujuan utamanya adalah menggantikan pasukan Raja Serigala Kutub yang kelelahan dan menambah kekuatan pasukan. Ini adalah tugas yang mengagumkan dan sangat menyenangkan. Itu karena, kali ini Raja Serigala Kutub mengerahkan pasukan dengan kekuatan penuh. Para prajurit yang berjumlah 1 juta itu didampingi para kepala suku dan jenderal. Terlepas dari jumlah orang yang dimiliki, peralatan, bahkan tulang punggung kekuatan militer mereka sangat berlimpah. Mereka tidak terkalahkan. Dengan formasi pasukan yang begitu istimewa ini, mereka menyerang 5 pasukan utama wilayah utara yang terdiri dari 400.000 orang, yang tidak memiliki dukungan apapun. Selisih 2-3 kali lipat jumlah orang semudah memasukkan kue di dalam kantong. Mereka bisa menang dengan mata tertutup. Besok adalah festival tahun baru. Mereka telah menyiapkan kue puding, ayam panggang, dan hidangan lainnya yang lezat untuk merayakan festival yang luar biasa ini. Tiba-tiba saja, sirene serangan udara yang tajam terdengar, memecah suasana ceria. Namun, sebagian besar prajurit tidak peduli. Meskipun mereka sudah kehilangan kontak dengan wilayah utara untuk sementara waktu, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk membuat penilaian atas situasi tersebut. Pesawat? Pengeboman? Omong kosong. Dengan jutaan pasukan Raja Serigala Kutub yang bertempur di garis depan. Belum lagi pesawat-pesawatnya, bahkan seekor burung sekalipun tidak akan bisa terbang mendekat.
Mereka mengira ada kesalahan dengan sirena serangan udara tersebut. Semua pasukan waspada! Semua pasukan waspada! Bersiap untuk bertempur! Teriakan yang mendesak itu langsung bergema di seluruh tenda. Baru pada saat itulah mereka mendongak dan melihat dua sosok berada 100 meter di atas mereka. Tidak jauh dari tanah, bersamaan dengan langit yang cerah, garis pandang mereka menjadi sangat baik. Mereka tidak memerlukan teropong untuk bisa melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Dilihat sekilas saja sudah langsung diketahui. Satu dari mereka adalah seorang pemuda yang memiliki wajah khas wilayah timur dan yang lainnya adalah Scanner, penguasa serigala baru dari pasukan Raja Serigala Kutub. Mengapa Scanner ada di sini dan tidak berada di depan? Pikiran semua orang berputar. Namun, satu hal yang pasti. Musuh akan datang. Dalam sekejap, trompet perang ditiup. Mereka bersiaga penuh. Rudal dan meriam yang tidak terhitung jumlahnya, semuanya terkunci ke arah Agam. Hanya dengan satu perintah saja, tidak peduli manusia itu terbuat dari perunggu baja sekuat apapun, atau seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Mereka semua akan dihancurkan hingga berkeping-keping. Sebaiknya kamu mengalah saja. Scanner menghela napas sebentar. Dia menatap Agam dengan tatapan garang dan berteriak. Perhatikan tempat ini baik-baik. Para prajurit ini berasal dari berbagai kekuatan di wilayah barak. Ada juga orang-orang kepercayaan yang dilatih oleh Curio dan Quilo. Sekalipun kamu kuat, saat kamu sampai di sini, kamu harus memberiku. Begitu kata-kata tersebut terucap, Agam muncul di hadapan Scanner seperti hantu kesurupan. Pada saat yang sama, pisau pembunuh dewa sudah menembus dada Scanner. Merasakan daya hidupnya terkuras dengan cepat, Scanner langsung merasa ketakutan. Bagaimana Scanner bisa menduga jika pria di depannya itu akan menyerang seperti yang dikatakannya? Agam sama sekali tidak menyisakan ruang bagi Scanner. Aku khawatir. Aku belum cukup bersenang-senang. Terima kasih sudah menunjukkan jalan. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Sudut mulut Agam terangkat, menunjukkan ejekan. Dia membalik gagang pisaunya dan pisau pembunuh dewa menghunjam lebih dalam ke organ dalam Scanner. Agam mengayunkan pisaunya. Semburan darah yang berkilau disertai potongan organ dalam mengiringi Scanner yang terlempar jauh dan menghantam tanah sejauh ribuan meter dengan keras. Sebanyak 700.000 prajurit cadangan berkeringat dingin. Apa yang mereka lihat? Penguasa serigala dari pasukan Raja Serigala Kutub dibunuh oleh orang wilayah timur ini hanya dengan satu tebasan saja.